Baik, Salam. Bersama saya Apreni Pilis, kelas A, semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Pancasila. Nah, di sini saya akan membuat salah satu video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas Pancasila. Baik, di sini saya akan membahas tentang mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Baik, yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofi Kotlak. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosof yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuklah salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi Kotlak, daripada Indonesia Merdeka. Nurbakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam daripada tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksud untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Sastra Prateja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadikan dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Yang berikut, istilah filosofi Kotlak dan Walscott merupakan dua istilah yang serat dengan nilai-nilai filosofis. Diriarkara membedakan antara filsafat dan Waltangkung. Filsafat lebih bersifat teoris dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realitas dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Kotlak. Nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, Pancasila sebagai Waltangkung. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. B. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa memerlukan filsafat? Jawaban atas pernyataan tersebut ditemukakan Tinus, Tims, dan Nolan sebagai berikut. Tidak hanya di zaman Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf, di zaman modern sekarang ini pun manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan berbagai macam teknologi untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Akan tetapi pada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dan dalam kehidupan mereka. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran dan sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan inspirasi mereka. B.
menanyakan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetif objektif dan genetif subjektif. Pancasila sebagai genetif subjektif artinya nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, landasan ontologi filsafat Pancasila. Landasan ontologi Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison entre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. 3 alasan epistemologis filsafat Indonesia. Pancasila, landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologi Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. C. Menggali sumber historis sosiologis politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. 3. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. 2. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. F. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dan penyelenggaraan negara, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadikan kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Baik, yang berikut tugas belajar lanjut proyek belajar Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, kita dipersilahkan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang, yang pertama, berbagai konsep dan pengertian kearifan lokal dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang terkait dengan sikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam beragamaman agama dan budaya. 2. Berbagai kasus yang terkait dengan pengembangan karakter Pancasilais. Yang berikut seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, dan cinta damai lingkungan. Baik, sekian dan terima kasih video pembelajaran saya. Tuhan Yesus memberkati.